orang korban G30S itu ya. Itu kan sulit untuk ditemui. Jadi kita ke sana itu tantangannya berat. Kita sebagai siapa gitu loh. Jadi mereka takut. Dan di tengah malam jam 12 pas. Yang namanya hutan kan berisik. Betul. Berisik angin, hewan dan segala macam. Itu hening. Bener-bener hening. Tapi hanya sekian detik saja. Jadi saya tahu, oh ini sing jenenge candi angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kanal, Mas Ihab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini di podcast kami, Ngonsendika, ngobrol santai bareng Dinda Kirana, ini ceritanya. Dan alhamdulillah Mas Ihab, Mas Kanal berkenan hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih ya Mas ya, ini sudah tadi absen ya, sudah ya. Aman. Absen ya di sana, di PNS-nya sana. Kemudian Mas Ihab juga sudah berkenan meluangkan waktu untuk ke podcast kami. Ini kami ucapkan terima kasih tentang fotografer dan videografer serta tantangan di era digital. Ini banyak sekali dari teman-teman kami media, ini banyak sekali yang mengeluh. Ini ceritanya Mas, konten-konten kreator yang ada di Kabupaten Jepara ini banyak sekali yang mengeluh tentang kondisi saat ini. Kian tahun bertambah, tetapi era digital ini semakin merambah sangat luar biasa, tidak bisa kita hindari. Bahkan bagaimana sih supaya kita ini bisa bersahabat, bisa berteman dengan perkembangan dunia, perkembangan zaman di era digital ini, termasuk merambahnya AI yang harus kita juga ikut menyesuaikan diri ke sana. Dari Mas Kanal sendiri mungkin ada di sini seperti apa tantangan yang harus kita hadapi ini, ada semacam himbauan-himbauan teman-teman media, para konten kreator harus bagaimana Mas Kanal? Ya, untuk adanya AI itu juga Mbak, kadang itu ya juga sangat membantu, karena untuk mempercepat kita mengedit, bikin visual-visual dan kayak gitu juga. Tapi kadang untuk untuk kitanya sendiri ya, kalau untuk mau bikin foto sekarang kan sudah tinggal ketik muncul fotonya kayak gitu. Itu yang kadang di kita itu kadang kurang pas gitu loh Mbak. Sekarang sudah penak gini, dulu kita pergi ke pantai, ke gunung, sekarang tinggal ketik foto di atas gunung nanti muncul semua gitu. Cuma gitu sih gitu. Tergantung kita, kalau mau kita bersahabat dengan AI ya kita memanfaatkan dia untuk pekerjaan kita yang lebih mudah gitu. Itu berarti bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan kita ya Mas ya. Gitu. Tidak malah justru njerimpungi langkah-langkah kita, bukan ya. Tapi ada yang deg-degan dengan perkembangan zaman saat ini, mereka justru tergeser bisnisnya gitu Mas. Ya, kalau bisnisnya betul tergeser Mbak, bisa juga karena dia tidak mau untuk belajar mengikuti adanya AI gitu. Kalau dia mau mengikuti, mungkin bisa, mungkin kita foto produk ya. Dulu kan harus pakai lampu ini dengan cahaya ini. Sekarang tinggal foto biasa itu kayak gini, foto tinggal kasih cahaya dari samping, nanti ya. Ini tolong kasih cahaya AI. Itu bisa dikasih cahaya gitu ya. Oh, gitu untuk memudahkan kita untuk mengedit kayak itu gitu yang juga. Namanya bersahabat jangan gitu. malah bermusuhan gitu ya. Baik, mempermudah lah. Iya, mempermudah. Baik Mas Kanal, untuk opening statement setidaknya ini sudah memberikan gambaran ya dari Mas Ihab. Mungkin ada yang bisa disampaikan di sini supaya kita ini bisa bersahabat dengan perkembangan digital era sekarang ini Mas Ihab. Iya. Untuk perkembangan digital ini bersahabat dengan AI ya, tinggal kebutuhan kita sih. Kalau kita berbisnis ya kita butuh. Kalau kita tidak berbisnis hanya mengikuti media sosial ya nggak bisa. Istilahnya menjadi musuh gitu. Jadi kalau kita berbisnis ya kita butuh itu untuk menyelesaikan butuh bantuan itu karena ada teknis-teknis yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Iya. Gitu. Contohnya Mas? Kayak mengubah warna, mengubah preset untuk
editing, untuk mempercepat pekerjaan untuk ke posting. Nah itu kan membantu, AI itu membantu gitu. Jadi dari segi marketing juga akan membantu. Jadi memberikan konsep bagaimana 1 bulan ke depan dari bisnis produk ini. Nah kalau dari manusia kan memikirnya sampai 3 hari 2 hari kan gitu. Kalau dari AI kan cukup beberapa menit sekian gitu loh. Sudah muncul beberapa ide ya gitu. Iya. Jadi ini membantu banget ya. Tolong dong cerahin gambar saya ini bisa dibuat gimana permintaan atau diketik seperti itu nanti akan dibantu oleh gitu. AI itu tadi ya. Baik Mas Syihab, dari Mas Kanal sendiri ini seorang fotografer, kalau Mas Syihab seorang videografer, tapi tidak menutup kemungkinan Mas Kanal pun atau Mas Syihab pun satu paket ya kalau misalnya melayani klien, tidak hanya sekedar di foto. Misalnya klien tuh meminta buatkan ini foto, Ira Siros video, Ira Siros buatkan TikTok, sekalian masukkan ke TikTok dan IG buatkan juga itu paket ya. komplit, Paket komplit biasanya komplit, permintaan seperti itu dari klien. Dari Mas Kanal sendiri saat ini kesibukannya di fotografer sekarang perkembangannya sampai kayak gimana itu Mas? Perkembangan semakin maju ya Mbak ya. Terus dari segi kamera aja sekarang sudah lebih bagus. Terus banyak kamera-kamera yang handal. Terus dari handphone juga sekarang sudah berkolaborasi dengan merek kamera juga kayak gitu juga sih Mbak. Gitu. Sekarang sudah merambah ke situ juga, tidak melayani hanya sekedar foto ya. Berarti foto, video semua, juga gitu. semua satu paket begitu ya, karena permintaan klien Permintaan klien harus kita Oke lah gitu ya, dan kita berusaha untuk bisa dan mengikuti perkembangan. Perkembangan betul itu Mbak. Iya. Baik Mas Syihab, kayak gimana ini? Mas Syihab ini kan ahlinya di bidang mengikuti perkembangan ini ya. Karena kalau Mas Kanal ini beliau ini adalah kalau yang fotografer hobi lah kalau kami mengatakan, karena ada aktivitas lain yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kalau fotografernya paling hobi-hobi dan itu spill-spill aja, tapi kalau berhoki ya oke lah gitu. Kalau Mas Syihab ini kayaknya memang sudah di bidangnya, kayak gimana ini? Ini menjadi sebuah dinamakan visual content creator ya, karena paket lengkap, foto iya, video iya, ngeditnya iya, posting iya, bikin copywritingnya juga iya, hashtagnya pun iya gitu loh. Maka di situ dikasih nama visual content creator. Visual content creator. Iya, karena misalnya pagi syuting, siang harus posting. Secepat itu permintaannya ya. Permintaannya gitu. Jadi mereka tidak melihat dari kualitas yang bagus, tapi cepat ada dokumentasi dalam bentuk foto dan video. Permintaannya kayak gitu sekarang. Iya. Tidak mau menunggu lama. Tidak mau menunggu lama. Kehilangan momen. Gitu. Di hari H yang sama harus sudah posting. Harus posting. Editing dan sekaligus posting. Ya. Syuting, editing, posting ya. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Iya. Jadi pulang sudah tidak ada beban untuk edit lagi. Kalau seperti itu kebutuhannya berarti tidak kamera ya Mas ya? Tidak kamera. Handphone ya? Handphone yang canggih-canggih itu ya? Handphone sekarang sudah keren-keren. Sudah keren-keren ya. Jadi yang dipergunakan. Kalau konten kreator yang mau ke konten kreator ya harus nunggu kamera yang bagus, tidak bisa. Seadanya dulu, alat yang kita punya apa kita manfaatkan. Itu yang konten kreator. Ya. Kemudian kalau kebutuhan syuting video dan lain sebagainya untuk PH atau apa gitu, kebutuhannya beda lagi. Beda lagi ya. Kebutuhannya kalau Mas Syihab di sini juga melayani hal itu kan? Iya. Jadi kebutuhan komersil dan juga kebutuhan untuk yang biasa, yang untuk konten kreator itu beda lagi. Beda lagi. Iya. Konsumennya beda lagi. Lagi. Pasarnya beda lagi gitu. Dan Mas Syihab ini melayani semua itu, baik konten kreator ataupun di kebutuhan video itu. Alhamdulillah iya. Semuanya. Dihandle ya. Ini seorang videografer multi talent yang memang benar-benar dipercaya di Jepara ini kayaknya ya. Baik Mas Syihab. Dan tantangannya saat ini Mas Syihab banyak sekali ya, kalau kita melihat ini ada kejadian-kejadian mungkin yang tidak kita inginkan sebagai seorang konten kreator ataupun videografer yang seperti Mas Syihab jalani saat ini. Keluhan-keluhan yang pernah dialami Mas Syihab, apa itu mungkin kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba gitu Mas? Iya,
Jadi kalau kita syuting sesuai dengan permintaan dari klien, misalnya komunikasi melalui handphone ya, melalui chat atau melalui telepon. Tapi kemudian di lapangan ada permintaan yang tiba-tiba, nah itu kadang alat yang kita bawa tidak cukup, Tidak mumpuni. tidak mumpuni. Sedangkan harus sampai sana. Harus sampai sana. Itu yang menjadi tantangan berat dari fotografer maupun videografer. Nah, disitulah tantangan SDM kita harus mumpuni. Seperti apa itu tantangan SDM yang harus mumpuni? Kok Dengan- jadi kayak gimana? Jadi dengan adanya alat yang kita bawa, Iya. klien minta ini, jadi kita harus tahu cara mengakali alat yang kita punya, Memaksimalkan ya, Pak? puas. Ya, memaksimalkan apa yang klien minta. yang seadanya kita bawa, Iya. tapi klien puas Iya. tanpa pulang terlebih Tanpa dahulu. pulang. Oke, pernah ngalami kayak gitu? Sering. Aduh, mantap ya, sering. Iya. Pernah aja juga mungkin kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, terus kemudian tiba-tiba di tengah-tengah syuting kemudian ada insiden, cutnya rusak atau apa, atau gambarnya tiba-tiba nggak kerekod atau gimana gitu, Mas Yap? Pernah. Kayak gimana itu? Saya ada Ini lagi deg-degan loh kayak gini. ada lagi sebuah momen yang sangat spesial itu saya bikin sebuah film dokumenter ya. Film dokumenter tentang 30 SPKI. G30 SPKI. Iya. G30 SPKI. Ya, Para tahanan-tahanan dulu itu ngambil gambar ke sana itu kan nggak sembarangan orang. Kesana itu kemana, Mas? Ke kota-kota yang Pernah ditempati para ini orang-orang yang korban itu. korban-korban itu. Orang-orang korban G30S itu ya. Itu kan sulit untuk ditemui. Jadi kita ke sana itu tantangannya berat. Kita sebagai siapa gitu loh. Jadi mereka takut kita sebagai pemerintah, kita sebagai orang biasa. Kan bawa bukti ID card mungkin. Iya bawa, tapi mereka nggak bisa semerta-merta menjawab. Oh. Tapi kita komunikasi dulu, kita jalan dulu kegiatannya seperti apa, kita ngikutin. Shoot semua oke, bagus, masuk di laptop, kamera ke format, hilang sudah. Aduh, itu gimana tuh, syuting lagi? Syuting lagi nggak bisa. Terus solusinya? Ya syuting lagi, cuma biaya kan bengkak. Iya pasti, biaya memang membengkak. Tapi kan syuting lagi. Momennya nggak bisa diulang. Momennya nggak bisa, karena orang yang X itu untuk ditemui lagi kan susah. Berarti ngalamin kayak gitu juga. Ngalamin itu juga. Iya. Itu nggak bisa minta bantuan AI. Oh itu nggak bisa itu. Bisa itu. Sangat sulit. Kan di era digital, katanya AI bisa membantu gitu. Kalau saat ini kan gitu, tapi dulu nggak bisa. Dulu nggak bisa ya. Mungkin ketik AI gitu ya. Tolong gambar ini ya ketika tragedi G30 SPKI. Gitu kan bisa AI menunjukkan gitu. Menunjukkan iya. Tapi kita mengambil secara realnya nggak bisa. Nggak bisa, ya. Karena dokumenter kan kita membutuhkan dokumentasi yang real, sejarah yang benar-benar real gitu. Iya. Soalnya kita ini bicara di era tantangan era digital. Iya. Jadi saya bertanya, ini bisa nggak minta tolong ke AI? Iya, pernah ngalamin kayak gitu juga ya Mas ya. Dan penyelesaiannya kayak gimana? Apa terus kemudian nggak terbayar itu? Akhirnya job itu gagal. Gitu? Gagal lah. Memang gagal. Jadi sebenarnya itu project yang besar karena investornya kan ini benar-benar dari keluarga X itu juga, dan mengambil dokumentasi teman-teman dari keluarga X ini. Kena marah dong. Pasti iya. Karena momen nggak bisa diulang. Iya. Terus gimana itu? Saya jadi penasaran kejadiannya. Jadi gagal lah ini proyeknya. Untuk yang satu ini gagal ya. Pernah ngalamin hal yang lain gitu? Ada juga ya. Dokumenter Candi Angin. Itu kenapa? Berangkat 5 orang, pulangnya beda. Hah? Kenapa Mas? Korban? Pulangnya beda, bukan korban. Jadi memang sebelum kita berangkat, juru kunci itu sudah ngasih isyarat. Kamu naik jam segini, kalau kamu niatnya baik, akan diwujudkan baik. Tapi kalau niatnya kurang baik,
tidak akan sampai. Berarti niatnya waktu itu kurang baik. Baik, cuma isi hati dari kru saya isinya kurang baik. Oh, gitu. ada ya. salah satu kru yang memang Ya. niatnya kurang baik, sehingga Kakinya nggak bisa jalan. walah. Padahal tinggi undang-undangannya ya 30 cm lah, itu nggak bisa turun. Kakinya diangkat. Wah, ngeri. Kena osteoporosis ya, Iya, dadakan gitu. dadakan Ya. gitu loh. Atau mungkin asam urat dadakan gitu ya. Kejadiannya banyak sekali. Berangkat jam 2, terus nyampe sana jam 5. Terus yang dikasih tahu tentang Candi Angin itu beda-beda. Orangnya beda-beda. Jadi kita membuat api unggun. Secara tidak sengaja saya kru kameramen dan juru kunci itu kan masih jagongan lah kita gitu. Saya melihat api unggun ini berubah menjadi wayang yang sedang jagong. Weh, kok ada Arangnya kejadian-kejadian? jadi berubah bentuk gitu loh. Kok ada mistik-mistik kayak Iya, gitu juga ya? Ternyata seorang fotografer Bener, ya, gitu. seorang kameramen, Kameramen tak kasih tahu, bubar arangnya. Iya, Nah, kejadian itu saya kan megang kamera ya, istilahnya kan lihat review hasil-hasil kan. Terus memang saya tidak sengaja untuk merekam itu. Kameramen enggak megang. Tak rekam sengaja, pengen ngambil gambar api unggun lah gitu. Tapi malah berubah jadi itu wayang. Ada lagi ngambil bulan. Bulan itu bisa ngomong. bukan bisa ngomong ya. Kan kayak lagu. Tertutup awan. Tapi pada waktu saya shoot, awan itu buka kayak dipecah. Cas gitu. Kayak film-film horor Iya, ya. kayak film. Buka, Dan itu nggak horor, itu nyata. ternyata. Kembali lagi kameramen tak kasih tahu, nutup. Itu. Gitu. Dan di tengah malam jam 12 pas. Yang namanya hutan kan berisik. Betul. Berisik angin, hewan dan segala macam. Itu Itu tenang. hening. Bener-bener hening. Tapi hanya sekian detik saja. Oke. Jadi saya tahu, oh ini sing jenenge Candi Angin. Oh. Berarti ditunjukkan itu anginnya, Ya. keningannya gitu ya. Gitu. Wah, Jadi itu banyak kewujudnya itu banyak kejadian-kejadian yang jadi pernah dialami. menunjukkan iki lho sing jenenge Candi Angin Iya, gitu. iya. Itu masih ada kejadian Iya. yang pernah dialami yang tidak terduga. Kalau Mas Kanal kejadian dialami apa Mas ya? Ya kayak kemarin Mbak, kita kan gak kejadian sih Mbak. Cuma kan dari tempat kerja untuk suruh motret operasi cesar istri Pak Wahbub itu. Iya, itu kan iya. wah, orang nomor 2 Jepara Iya, gitu kan. iya. Mikirnya siap itu kan. Siap. Takut nanti hasilnya Nggak bagus. nggak bagus, terus nanti memorinya gimana itu pikiran itu sudah segitu. Kita bismillah masuk ruang operasi. Tapi semuanya alat sudah dibawa ya. Sudah dibawa semua. Komplit ya? Ya cuma itu takutnya di situ lah. Deg-degan gitu ya? Gitu. Oh. Wah kalau nggak jadi ada apa? Ini Iya, orang pas berdua. berangkat itu deg-degan gitu ya. Tapi toh akhirnya nggak apa-apa, Nggak ya? apa-apa, aman gitu. Tapi pernah nggak kejadian nggak aman gitu? Eh, Tiba-tiba gambar hilang semua. kalau hilang ya itu hilang satu memori itu. Sudah pernah kehilangan hilang satu memori itu. Dan itu Kita dari pagi sampai sore itu kan hunting muter parah. Saya lepas, saya kan itu sudah penuh, saya ganti memori yang satu. Tak cari di tas nggak ada, sampai saya muter duduknya tadi di mana itu saya muter nggak ketemu. Sudah pernah mengalami atau kejadian apa juga? wah, sering juga. Ini suara audio hilang, terus kemudian tiba-tiba nggak bisa dimasukkan ke komputer, nggak ada gambar. Dan kayak gitu kan memang sudah nggak bisa kita hindari dan memang harus syuting ulang, Mas. Kalau audio sih masih bisa ya kita akal-akal dengan suara-suara palsu gitu. Tapi kalau gambar udah nggak bisa. Misalnya suara seorang ibu pakai saya, itu kan masih bisa diakal-akalin lah. Ikut menyesuaikan suaranya kayak gini gitu bisa. Tapi kalau gambar kan udah nggak ketolong gitu ya. Cek ulang ya. Cek ulang. Betul. Dan Ya hal teknis untuk elektronik ya seperti ini. Backup-nya harus banyak. kayak gini bisa terjadi kok. Audionya tiba-tiba nggak. Ini saya backup pakai HP. Ini rahasia sebetulnya ya.
Tapi nggak apa-apa. Dari pengalaman itu Iya. Dok. Iya. Karena sudah mengalami hal-hal yang memang sering terjadi, jadi harus pick up itu biasa lah. Meskipun di situ sudah ada rekam audio, record, ini juga kita plan B-nya gitu ya. Dan di sini mungkin ada prestasi-prestasi Mas, ini yang perlu kita juga biar para pemirsa, penonton podcast ini juga bisa terinspirasi dari Mas Kanol dan juga Mas Shihab, prestasi yang pernah diraih oleh Mas Kanol dan juga Mas Shihab. Kayak gimana Mas Kanol? Kalau untuk prestasi, saya kan di hobi ikut beberapa kompetisi fotografi. Kegiatan juga. Mas Kanol di fotografer ini kan hobi ya? Iya, Di hobi. sini Ya, ikut beberapa kompetisi nasional, luar negeri kayak gitu juga sih. Itu. Ini dalam rangka masih mengikuti lomba Masih. juga? Menunggu? Kemarin dapat email juga dan sudah kirim file aslinya dan ini nunggu lagi untuk pengumumannya lagi. Ya, itu. Gitu. Apa Mas lomba? Lomba, tapi ini yang bulanan di Instagram HIPA itu yang dari Dubai itu. Dubai, berarti internasional ya ini ya. Internasional. Wah keren banget, semoga ya Mas ya lolos ya. Amin. Bisa dapat hadiahnya kembali. keren-keren. Kalau Mas Shihab kayak gimana ini? Ya. Dalam rangka apa ini garapannya? Kalau dari saya ini kan profesi ya. Profesi, jadi ya, tidak betul. mengikuti sebuah festival. Garap Jadi apa ini yang terakhir yang paling heboh gitu? yang paling untuk 1 tahun ini lebih banyak ke konten kreator sih. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya video profil kabupaten, instansi, perusahaan-perusahaan seperti itu sih. Kalau konten kreator berarti tadi ya seperti yang disampaikan Mas Shihab, berarti pagi syuting siang jadi. Betul. Wah, gitu ya. Handphone ya yang main ya. Iya. Gelaan. Gerak sulapan lah istilahnya gitu, sulapan. Tembungnya Mas Kanol gelaan. Wah, ojo ganggu aku ini lagi gelaan. Kemarin kan tahu Japri gitu ya. Belum dibalas Mas mungkin ada gelaan. Iya. Gitu ya saat ini Iya. ya. Yang diinginkan Mas Shihab sekarang, mumpung kita lagi podcast, lagi di sini kita memberikan tempat untuk Mas Shihab, unek-unek mungkin biar kita semua bisa menyampaikan, bisa didengar oleh pemangku kebijakan, stakeholder, meskipun di sini ada stakeholder. Seperti apa harapannya Mas Shihab? Iya, harapan saya untuk di Kabupaten Jepara ini ada sebuah wadah ya, wadah untuk lebih di sinematografi atau multimedia ya. Wadah berarti. Wadah ya. Sinematografi atau multimedia. Multimedia, ya. Iya. Selama ini belum ya Mas berarti? Belum ada. Oke. Ya walaupun ada mungkin belum maksimal atau belum familiar di jagat Jepara ya, gitu. Di jagat Jepara. Di jagat Jepara. Iya. Jadi kadang di Jepara Selatan ada tapi belum sampai ke kota. Di jagat Jepara Timur belum ada. Nah gitu loh. Bahasanya keren ya, jagat Jepara ya. Perwilayahan. Perwilayahan. Iya. Di jagat Melonggo sana belum ada gitu ya. Iya. Mas Shihab ini asli mana sih? Kalau aslinya Mantingan ya, Mantingan. tapi sekarang di Melonggo. Iya, kayaknya saya ngeliat tuh, oh Mas Shihab kok kayaknya berdomisili di Melonggo Iya, ya iya. gitu. Padahal saya juga orang Melonggo gitu lah. Tetanggaan ya Mas kita ya berarti Iya. ya. Baik, yang diinginkan dari Mas Kanal mungkin di sini, monggo. Ya, kalau untuk di fotografi ya itu ada workshop fotografi, ada pameran fotografi kayak gitu juga, Mbak. Terus ya Workshop, pameran. workshop. Terus di SMA kan sekarang sudah ada kayak apa ekstra itu juga dan tiap tahun kan ada kayak apa lomba antar pelajar itu kan nanti maksudnya sampai ke Jawa Tengah juga itu kan harus ada yang mengarahkan, ada yang kayak gitu juga sih, Mbak. Iya. Gitu. Kalau untuk supaya kita bisa bersahabat dengan AI tadi, apa yang disarankan dari Mas Kanal? Kalau bersahabat ya Di era digital kita kan ini ya itu tadi kita kegunaan untuk membantu kita untuk mempermudah kayak gitu, Mbak. Ya, Gunakan sebaik-baiknya supaya bisa membantu kita dan Iya, mempermudah kita mudah. sebagai Gitu. seorang konten kreator. apalagi sekarang di 2026 kan harus cepat upload, cepat itu tadi. Seperti masih tadi kan harus pagi gelaan tadi. Iya. Gitu. Kalau Mas Shihab, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa memanfaatkan di era digital saat ini? Ya, yang pertama upgrade skill ya, upgrade skill, kemudian attitude, kemudian value. Jadi upgrade skill untuk update konten kreator yang seperti apa, digital sekarang yang sedang diminati seperti apa, kemudian komunikasi dengan siapapun walaupun kita live, tapi kita bisa komunikasi dengan penonton kita seperti apa, dan juga apa yang menjadi pembeda kita kreator A dan kreator B.
Seperti itulah. Apa yang menjadi pembeda kita kreator Ya. A dengan kreator B? Ya, branding lah, istilah branding, personal branding. Personal Ya. branding. Bisa diperjelas, Mas. Kreator A dengan kreator B personal branding. Ya, jadi kalau konten kreator ini tidak punya personal branding, ya konten-konten biasa. Tapi kalau konten kreator ini punya personal branding, akan mendapatkan kepercayaan yang lebih. Ditambah lagi dengan komunikasi yang baik, attitude yang baik, jobnya akan ikut semakin membaik. Iya. Baik-baik. Dan kita baik-baik. Terima kasih ya Mas Ihab juga Mas Iya. Kanal atas waktu dan juga ini memberikan ilmu kepada kita semua dan semoga ini bermanfaat untuk kita juga. Kita menjadi seorang pembisnis, konten kreator, juga bergelut di dunia media ini bisa semakin maju, semakin bisa bersahabat dengan perkembangan era digital saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.